Poin pertama dalam psikologi keuangan yang jarang dibahas secara jujur, namun sangat menentukan nasib finansial seseorang adalah hubungan antara disiplin energi batin dan daya tarik rezeki. Dan disinilah menahan sperma bukan sekadar soal fisik, tapi soal kendali diri tingkat tinggi. Banyak orang tidak sadar bahwa uang tidak mendekat pada orang yang bocor energinya setiap hari. Uang, peluang, dan kelimpahan punya kecenderungan psikologis untuk mendekat kepada individu yang stabil, fokus, dan utuh energinya. Ketika seseorang terlalu sering mengeluarkan sperma tanpa kendali, yang bocor bukan hanya cairan biologis, tetapi rasa percaya diri, daya juang, konsentrasi, dan ketahanan mental. Secara psikologi, orang yang mudah menghamburkan energi kenikmatan jangka pendek akan sulit membangun kekayaan jangka panjang. Otak terbiasa mencari pelepasan cepat, bukan pencapaian besar. Inilah sebabnya mengapa banyak orang rajin bekerja, tapi uangnya selalu habis, selalu bocor, selalu ada saja pengeluaran aneh, keputusan impulsif, dan peluang yang lewat begitu saja. Menahan sperma melatih otak untuk menunda kenikmatan, dan kemampuan menunda kenikmatan inilah fondasi utama orang-orang kaya, investor besar, dan pemimpin finansial. Mereka tidak reaktif, tidak gerusa-gerusu, tidak lapar kesenangan instan. Mereka tenang, mereka sabar, mereka menunggu momen yang tepat. Saat sperma ditahan, tubuh masuk ke mode akumulasi, bukan pemborosan. Secara psikologis, ini membentuk identitas baru di dalam diri. Saya adalah orang yang menguasai diri saya sendiri. Dan ketika seseorang menguasai dirinya, uang membaca sinyal itu. Dunia membaca sinyal itu. Kesempatan membaca sinyal itu. Sebaliknya, orang yang sering mengeluarkan sperma tanpa kontrol cenderung mengalami apa yang disebut kelelahan keputusan. Pikirannya cepat lelah, emosinya naik turun, dan ketika uang datang, dia tidak punya energi mental untuk menjaganya. Maka uang pergi lagi. Bukan karena sial, tapi karena sistem batinnya belum siap menahan kelimpahan. Inilah hukum psikologi yang pahit tapi nyata. Apa yang tidak bisa kamu tahan, tidak akan bisa kamu miliki lama. Baik itu uang, jabatan, atau kehormatan. Menahan sperma bukan jimat mistik, tapi latihan keras membangun karakter finansial. Saat dorongan kuat datang, lalu kamu memilih menahan. Disitulah otak belajar bahwa kamu pemimpin, bukan budak impuls. Dari titik itu, cara berpikirmu berubah. Kamu lebih berani berkata tidak pada pengeluaran bodoh, lebih tahan terhadap godaan gaya hidup palsu, dan lebih fokus pada tujuan besar. Orang-orang seperti ini auranya berbeda. Cara bicaranya lebih tenang, tatapannya lebih tajam, langkahnya lebih mantap. Secara sosial, mereka lebih dihormati. Secara profesional, mereka lebih dipercaya. Dan kepercayaan adalah mata uang sebelum uang itu sendiri. Uang tidak suka pada orang yang lemah kendali. Uang suka pada orang yang sanggup menyimpan, merawat, dan mengembangkannya. Itulah mengapa banyak orang heran, kenapa dia biasa saja, tapi rezekinya deras. Jawabannya sering sederhana. Energinya utuh. Tidak bocor kemana-mana. Tidak habis di malam hari untuk kesenangan kosong, lalu pagi hari bangun tanpa daya. Orang yang menahan sperma bangun dengan baterai penuh. Fokusnya tajam, keputusannya jernih. Dan dunia bisnis sangat menghargai kejernihan. Dari sinilah alur uang berubah. Bukan tiba-tiba kaya, tapi uang berhenti menjauh. Kesempatan mulai mendekat. Relasi terasa lebih hangat, ide lebih mudah muncul. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa pantas menerima lebih. Karena secara batin, kamu tidak lagi merasa kosong. Inilah rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, tidak dibahas di seminar mahal, tapi pelan-pelan disadari oleh mereka yang serius membangun hidup. Jika kamu tidak bisa menjaga energi paling dasarmu, kamu tidak akan sanggup menjaga uang dalam jumlah besar. Maka, ketika kamu mulai menahan, kamu sedang mengirim pesan kuat ke alam bawah sadarmu bahwa hidupmu bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dibangun. Dan dari pesan itulah, uang membaca arah, lalu mengikuti. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini jarang, jujur, dan menyentuh akar masalah hidup, itulah alasan kenapa kamu perlu mengikuti channel Ijazah Ranjang. Bukan untuk sensasi, tapi untuk pemahaman. Bukan untuk nafsu,
tapi untuk kendali. Khasiatnya bukan sekadar pengetahuan, tapi perubahan cara berpikir, cara merasa, dan cara menarik rezeki dengan lebih bermartabat. Poin kedua dalam psikologi keuangan yang sering diremehkan anak muda adalah hubungan antara kebocoran dopamin dan hilangnya arah hidup. Dan disinilah banyak orang gagal kaya bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena otaknya kecanduan, puas cepat. Kita hidup di era serba instan. Scroll sedikit dapat hiburan, klik sedikit dapat rangsangan, dan ejakulasi berulang jadi pelarian paling gampang saat hidup terasa kosong. Masalahnya bukan di moral, masalahnya di struktur otak. Setiap kali sperma dikeluarkan terlalu sering, dopamin melonjak lalu jatuh, dan otak diprogram ulang untuk mencari sensasi, bukan prestasi. Akibatnya apa? Fokus pendek, tujuan gampang ganti, semangat hidup naik turun. Hari ini pengen kaya, besok pengen santai, lusa pengen kabur dari tanggung jawab. Uang tidak suka orang yang tidak punya arah. Uang suka konsistensi. Uang suka orang yang tahu mau kemana. Menahan sperma itu sebenarnya latihan paling keras untuk membangun dopamin disiplin. Saat dorongan besar datang, tapi kamu memilih tidak menuruti, otak belajar satu hal penting. Gue nggak harus nurut sama rasa ingin. Dari situ, fokus mulai panjang. Kamu bisa duduk lebih lama mikirin masa depan, bukan cuma mikirin malam ini. Anak muda yang gagal finansial sering bukan karena peluangnya kecil, tapi karena energinya habis di hal-hal yang tidak membangun masa depan. Begadang tanpa tujuan, bangun siang tanpa arah, kerja setengah hati, lalu heran kenapa duit nggak pernah betah. Itu bukan nasib. Itu pola dopamin rusak. Ketika sperma ditahan, tubuh masuk ke mode waspada dan siap tempur. Secara psikologis, kamu jadi lebih sensitif terhadap peluang. Lebih cepat sadar ketika waktu terbuang, dan lebih nggak tahan hidup receh. Kamu mulai risih dengan hidup yang cuma muter di lingkaran yang sama. Dan rasa risih itu penting, karena orang sukses lahir dari rasa tidak puas terhadap versi lama dirinya. Orang yang terlalu sering melepas sperma cenderung jadi terlalu nerimo terhadap hidup yang setengah-setengah. Yang penting, enak hari ini. Padahal, kekayaan dibangun dari ketidaknyamanan jangka pendek. Dari bangun pagi saat orang lain tidur. Dari nolak kenikmatan kecil demi hasil besar. Dari konsisten walau nggak ada yang tepuk tangan. Menahan sperma memperkuat otot mental itu. Pelan-pelan kamu jadi lebih tahan lapar target, bukan lapar sensasi. Cara bicaramu berubah. Cara dudukmu berubah. Cara kamu memandang uang juga berubah. Kamu nggak lagi ngejar uang buat gaya, tapi buat kebebasan. Dan ini penting buat anak muda. Uang tidak datang ke orang yang lari dari tekanan. Uang datang ke orang yang sanggup menyimpan tekanan tanpa kabur ke pelampiasan. Ketika teman-temanmu lari ke hiburan, kamu belajar diam. Ketika orang lain butuh pelarian, kamu membangun pegangan hidup. Itulah titik di mana kamu mulai unggul tanpa harus pamer. Banyak anak muda sebenarnya pintar, idenya bagus, potensinya gede, tapi energinya habis sebelum jadi apa-apa. Bukan karena dunia jahat, tapi karena dirinya bocor setiap hari. Menahan sperma membuat kamu kembali utuh. Utuh pikirannya. Utuh tenaganya, utuh ambisinya. Dan orang yang utuh selalu punya daya tarik alami, termasuk daya tarik finansial. Peluang datang bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu siap. Rezeki bukan soal dicari kemana-mana, tapi soal apakah kamu cukup fokus untuk mengenalinya saat lewat. Inilah rahasia yang jarang dibahas secara jujur ke anak muda. Sebelum kamu mikir penghasilan besar, pastikan dulu, energi hidupmu tidak habis di kesenangan murah. Karena masa depan tidak dibangun dari yang enak-enak, tapi dari yang kamu tahan hari ini. Poin ketiga, yang sering tidak disadari, tapi dampaknya sangat besar dalam psikologi keuangan, adalah pergeseran identitas diri ketika energi tidak lagi bocor. Karena pada dasarnya, uang tidak datang kepada orang yang hanya ingin hidup nyaman.
tapi kepada orang yang merasa dirinya pantas naik level. Banyak orang bekerja keras, belajar sana-sini, ikut seminar, ikut kelas, tapi tetap mentok di level yang sama bertahun-tahun. Masalahnya bukan di skill, tapi di identitas batin. Di dalam dirinya masih ada suara kecil yang berkata, "Segini juga cukup. Nanti saja, santai dulu." Dan suara itu diperkuat oleh kebiasaan melepas energi tanpa kontrol. Ketika sperma sering dikeluarkan, alam bawah sadar menangkap pesan berulang. Hidup ini untuk dinikmati, bukan diperjuangkan. Lama-lama, standar diri turun, target dikecilkan, mimpi dipermak supaya tidak menuntut terlalu banyak keberanian. Menahan sperma melakukan hal sebaliknya. Ia secara diam-diam mengubah dialog batinmu. Kamu mulai merasa ada sesuatu di dalam diri yang harus dijaga. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Dari situlah identitas baru lahir. Bukan sok kuat, bukan sok suci, tapi merasa bertanggung jawab atas potensi diri sendiri. Orang dengan identitas seperti ini berjalan berbeda. Cara dia duduk berbeda. Cara dia menolak hal yang tidak penting berbeda. Cara dia memandang uang juga berbeda. Dia tidak lagi mengemis peluang, dia memilih peluang. Secara psikologis, uang sangat sensitif terhadap identitas. Dua orang bisa melakukan pekerjaan yang sama, tapi yang satu dibayar mahal, yang satu murah. Bedanya bukan di usaha, tapi di aura kepercayaan diri dan rasa pantas menerima lebih. Dan rasa pantas itu tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari kebiasaan menahan diri ketika tidak ada yang melihat. Ketika kamu sanggup menahan dorongan yang paling pribadi, otakmu mencatat satu hal penting. Gue orang yang bisa dipercaya. Dari situlah kepercayaan eksternal datang. Atasan mulai percaya, partner mulai percaya, klien mulai percaya. Dan kepercayaan adalah pintu masuk rezeki yang paling besar. Banyak anak muda kehilangan masa emasnya bukan karena salah jurusan atau salah lingkungan, tapi karena tidak pernah benar-benar hadir penuh dalam hidupnya sendiri. Setengah fokus, setengah energi, setengah niat. Menahan sperma membuat kamu hadir utuh. Ketika kamu bicara, orang mendengar. Ketika kamu diam, orang merasakan wibawanya. Bukan karena keras, tapi karena terkumpul. Dunia modern penuh dengan orang yang bocor kemana-mana. Dan justru itu yang membuat orang yang utuh terlihat sangat menonjol. Dari titik ini, hidup mulai berubah arahnya. Kamu tidak lagi sibuk mengejar validasi, tapi membangun fondasi. Tidak lagi haus pengakuan, tapi haus pencapaian nyata. Dan uang sangat menyukai orang yang membangun fondasi. Karena uang tidak suka drama. Uang suka stabilitas. Semakin kamu utuh, semakin kamu tidak tergesa-gesa. Semakin kamu tidak tergesa-gesa, semakin sedikit kesalahan fatal yang kamu buat. Dan dalam keuangan, seringkali yang bikin miskin bukan keputusan besar yang salah, tapi kebiasaan kecil yang bocor terus-menerus. Saat kebocoran itu berhenti, bukan cuma uang yang bertahan, tapi hidup mulai terasa naik kelas. Kamu mulai memilih pergaulan, memilih aktivitas, memilih tujuan. Hidupmu tidak lagi dihabiskan, tapi diarahkan. Dan ketika hidup seseorang terarah, rezeki tidak perlu dikejar mati-matian. Ia datang mengikuti arah itu. Inilah momen di mana seseorang berhenti berkata, "Kenapa hidup gue begini-begini aja?" dan mulai berkata, "Gue tahu kemana gue mau pergi." Dan saat arah itu jelas, uang tidak lagi menjauh. Ia ikut menyesuaikan diri dengan versi baru dirimu. Poin keempat dalam psikologi keuangan yang sangat menentukan, tetapi hampir tidak pernah disadari, adalah hubungan antara ketenangan batin dan kemampuan menangkap peluang. Karena uang tidak datang kepada orang yang pikirannya bising, tapi kepada orang yang jernih saat momen penting muncul. Banyak orang gagal bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena ketika kesempatan itu datang, pikirannya sedang kacau, emosinya lelah, dan energinya tidak siap. Terlalu sering mengeluarkan sperma membuat kondisi mental seseorang gampang goyah. Hal kecil terasa berat. Masalah kecil terasa besar.
Akhirnya hidup dipenuhi reaksi, bukan keputusan. Dalam kondisi seperti itu, peluang lewat begitu saja tanpa disadari. Menahan sperma menciptakan ruang hening di dalam diri. Bukan hening yang kosong, tapi hening yang waspada. Saat energi tidak bocor, sistem saraf lebih stabil, emosi lebih terkendali, dan intuisi bekerja lebih tajam. Kamu mulai bisa merasakan mana peluang yang layak diambil, mana yang cuma buang waktu. Ini penting, karena dalam hidup, uang sering datang bukan dengan suara keras, tapi lewat sinyal halus. Obrolan singkat, ide kecil, tawaran sederhana yang terlihat sepele. Orang yang pikirannya penuh nafsu dan kelelahan tidak akan menangkap itu. Dia sibuk dengan kepalanya sendiri. Sebaliknya, orang yang energinya terjaga akan menangkap peluang sebelum orang lain sadar nilainya. Disinilah perbedaan orang yang kok dia lagi yang dapat dengan orang yang selalu terlambat. Bukan soal hoki, tapi soal kesiapan mental. Menahan sperma melatih kesabaran tingkat tinggi. Dan kesabaran ini bukan pasif, tapi aktif. Kamu tetap bergerak, tapi tidak tergesa. Kamu tetap ambisius, tapi tidak kalap. Kelapa. Dalam kondisi ini, keputusan finansialmu berubah. Kamu tidak lagi impulsif membeli sesuatu hanya karena emosi. Kamu tidak lagi terburu-buru mengambil risiko hanya karena takut ketinggalan. Kamu mulai nyaman dengan proses, dan kenyamanan dengan proses adalah tanda kedewasaan finansial. Banyak anak muda ingin hasil cepat karena batinnya terbiasa dengan pelepasan cepat. Maka ketika hasil butuh waktu, mereka gelisah dan kabur. Menahan sperma membalik pola itu. Kamu mulai kuat menunggu, dan orang yang bisa menunggu selalu punya posisi tawar lebih tinggi dalam hidup. Dalam negosiasi, dalam bisnis, dalam karier, bahkan dalam relasi. Orang yang tenang selalu terlihat lebih bernilai. Dunia membaca ketenangan sebagai kekuatan. Klien membaca ketenangan sebagai profesionalisme. Partner membaca ketenangan sebagai keandalan. Dan uang sangat suka berada di tangan orang yang tenang. Karena uang tidak suka drama, tidak suka panik, tidak suka keputusan emosional. Dari sinilah aliran finansial mulai stabil. Bukan naik drastis lalu jatuh, tapi pelan, konsisten, dan bertahan. Banyak orang sebenarnya sempat di puncak, tapi jatuh karena tidak punya ketenangan untuk menjaganya. Energi bocor membuat mereka butuh pelarian, dan pelarian itu merusak fokus. Menahan sperma membuat kamu tidak lagi butuh pelarian. Kamu bisa duduk dengan dirimu sendiri tanpa gelisah. Kamu bisa menghadapi tekanan tanpa kabur. Dan orang yang sanggup berdiri di bawah tekanan tanpa lari adalah orang yang layak memegang tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar selalu datang bersama uang besar. Dari titik ini, hidup mulai terasa lebih terkendali. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi dikuasai oleh masalah. Kamu memegang kendali. Dan ketika seseorang memegang kendali atas dirinya, dunia pelan-pelan memberikan kendali yang lebih besar. Proyek lebih besar, kepercayaan lebih besar, dan tentu saja, aliran rezeki yang lebih luas. Inilah rahasia yang jarang disampaikan dengan jujur. Uang tidak mendekat pada orang yang gelisah. Uang mendekat pada orang yang stabil. Dan stabilitas itu lahir dari energi yang dijaga, bukan dihamburkan. Poin kelima. Dan ini yang paling menentukan arah hidup seseorang adalah hubungan antara penguasaan diri dan kelayakan menerima kelimpahan. Karena pada akhirnya, uang bukan soal seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa siap dirimu memegangnya tanpa merusak diri sendiri. Banyak orang bermimpi kaya, tapi sedikit yang bertanya dengan jujur pada dirinya. Kalau uang besar benar-benar datang, apakah gue cukup dewasa untuk menjaganya? Menahan sperma adalah simbol paling nyata dari latihan kedewasaan itu. Ini bukan sekadar menahan dorongan, tapi membangun otoritas atas diri sendiri. Saat kamu bisa berkata tidak pada sesuatu yang sangat menggoda, alam bawah sadarmu mencatat, gue pemimpin. Dan dunia hanya mempercayakan hal besar kepada pemimpin, bukan kepada orang yang mudah goyah. Di titik ini,
Semua poin sebelumnya menyatu. Energi yang utuh membuat fokusmu panjang. Fokus yang panjang membentuk identitas yang kuat. Identitas yang kuat melahirkan ketenangan. Dan ketenangan membuka pintu kepercayaan. Dari kepercayaan, uang mengalir. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu tidak lagi menakutkan bagi uang. Banyak orang tanpa sadar menakuti rezekinya sendiri dengan kebiasaan bocor, keputusan emosional, dan pelarian yang berulang. Uang melihat itu sebagai risiko. Maka, ia datang sebentar lalu pergi. Menahan sperma mengubah sinyal yang kamu kirim ke hidup. Sinyalnya bukan lagi, gue butuh, tapi gue siap. Dan hidup selalu merespons kesiapan. Di fase ini, kamu mulai merasakan perubahan yang halus, tapi konsisten. Cara kamu bangun pagi berbeda. Cara kamu menghadapi masalah berbeda. Cara kamu memandang masa depan berbeda. Kamu tidak lagi merasa dikejar waktu, tapi berjalan bersama waktu. Dan orang yang berjalan bersama waktu tidak pernah benar-benar tertinggal. Uang suka orang seperti ini karena dia tidak rakus, tapi juga tidak ragu. Tidak ceroboh, tapi juga tidak takut. Dia tahu kapan menahan dan tahu kapan bergerak. Poin pertama dalam psikologi keuangan yang jarang dibahas secara jujur, namun sangat menentukan nasib finansial seseorang adalah hubungan antara disiplin energi batin dan daya tarik rezeki. Dan disinilah menahan sperma bukan sekadar soal fisik, tapi soal kendali diri tingkat tinggi. Banyak orang tidak sadar bahwa uang tidak mendekat pada orang yang bocor energinya setiap hari. Uang, peluang, dan kelimpahan punya kecenderungan psikologis untuk mendekat kepada individu yang stabil, fokus, dan utuh energinya. Ketika seseorang terlalu sering mengeluarkan sperma tanpa kendali, yang bocor bukan hanya cairan biologis, tetapi rasa percaya diri, daya juang, konsentrasi, dan ketahanan mental. Secara psikologi, orang yang mudah menghamburkan energi kenikmatan jangka pendek akan sulit membangun kekayaan jangka panjang. Otak terbiasa mencari pelepasan cepat, bukan pencapaian besar. Inilah sebabnya mengapa banyak orang rajin bekerja, tapi uangnya selalu habis, selalu bocor, selalu ada saja pengeluaran aneh, keputusan impulsif, dan peluang yang lewat begitu saja. Menahan sperma melatih otak untuk menunda kenikmatan, dan kemampuan menunda kenikmatan inilah fondasi utama orang-orang kaya, investor besar, dan pemimpin finansial. Mereka tidak reaktif, tidak gerusa-gerusu, tidak lapar kesenangan instan. Mereka tenang, mereka sabar, mereka menunggu momen yang tepat. Saat sperma ditahan, tubuh masuk ke mode akumulasi, bukan pemborosan. Secara psikologis, ini membentuk identitas baru di dalam diri. Saya adalah orang yang menguasai diri saya sendiri. Dan ketika seseorang menguasai dirinya, uang membaca sinyal itu. Dunia membaca sinyal itu. Kesempatan membaca sinyal itu. Sebaliknya, orang yang sering mengeluarkan sperma tanpa kontrol cenderung mengalami apa yang disebut kelelahan keputusan. Pikirannya cepat lelah, emosinya naik turun, dan ketika uang datang, dia tidak punya energi mental untuk menjaganya. Maka uang pergi lagi. Bukan karena sial, tapi karena sistem batinnya belum siap menahan kelimpahan. Inilah hukum psikologi yang pahit tapi nyata. Apa yang tidak bisa kamu tahan, tidak akan bisa kamu miliki lama. Baik itu uang, jabatan, atau kehormatan. Menahan sperma bukan jimat mistik, tapi latihan keras membangun karakter finansial. Saat dorongan kuat datang, lalu kamu memilih menahan. Disitulah otak belajar bahwa kamu pemimpin, bukan budak impuls. Dari titik itu, cara berpikirmu berubah. Kamu lebih berani berkata tidak pada pengeluaran bodoh, lebih tahan terhadap godaan gaya hidup palsu, dan lebih fokus pada tujuan besar. Orang-orang seperti ini auranya berbeda. Cara bicaranya lebih tenang, tatapannya lebih tajam, langkahnya lebih mantap. Secara sosial, mereka lebih dihormati. Secara profesional, mereka lebih dipercaya. Dan kepercayaan adalah mata uang sebelum uang itu sendiri. Uang tidak suka pada orang yang lemah kendali. Uang suka pada orang yang sanggup menyimpan, merawat, dan mengembangkannya. Itulah mengapa banyak orang heran, kenapa dia biasa saja, tapi rezekinya deras.
Jawabannya sering sederhana. Energinya utuh. Tidak bocor kemana-mana. Tidak habis di malam hari untuk kesenangan kosong, lalu pagi hari bangun tanpa daya. Orang yang menahan sperma bangun dengan baterai penuh. Fokusnya tajam, keputusannya jernih. Dan dunia bisnis sangat menghargai kejernihan. Dari sinilah alur uang berubah. Bukan tiba-tiba kaya, tapi uang berhenti menjauh. Kesempatan mulai mendekat. Relasi terasa lebih hangat, ide lebih mudah muncul. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa pantas menerima lebih. Karena secara batin, kamu tidak lagi merasa kosong. Inilah rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, tidak dibahas di seminar mahal, tapi pelan-pelan disadari oleh mereka yang serius membangun hidup. Jika kamu tidak bisa menjaga energi paling dasarmu, kamu tidak akan sanggup menjaga uang dalam jumlah besar. Maka, ketika kamu mulai menahan, kamu sedang mengirim pesan kuat ke alam bawah sadarmu bahwa hidupmu bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dibangun. Dan dari pesan itulah, uang membaca arah, lalu mengikuti. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini jarang, jujur, dan menyentuh akar masalah hidup, itulah alasan kenapa kamu perlu mengikuti channel Ijazah Ranjang. Bukan untuk sensasi, tapi untuk pemahaman. Bukan untuk nafsu, tapi untuk kendali. Khasiatnya bukan sekadar pengetahuan, tapi perubahan cara berpikir, cara merasa, dan cara menarik rezeki dengan lebih bermartabat. Poin kedua dalam psikologi keuangan yang sering diremehkan anak muda adalah hubungan antara kebocoran dopamin dan hilangnya arah hidup. Dan disinilah banyak orang gagal kaya bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena otaknya kecanduan, puas cepat. Kita hidup di era serba instan. Scroll sedikit dapat hiburan, klik sedikit dapat rangsangan, dan ejakulasi berulang jadi pelarian paling gampang saat hidup terasa kosong. Masalahnya bukan di moral, masalahnya di struktur otak. Setiap kali sperma dikeluarkan terlalu sering, dopamin melonjak lalu jatuh, dan otak diprogram ulang untuk mencari sensasi, bukan prestasi. Akibatnya apa? Fokus pendek. Tujuan gampang ganti. Semangat hidup naik turun. Hari ini pengen kaya, besok pengen santai, lusa pengen kabur dari tanggung jawab. Uang tidak suka orang yang tidak punya arah. Uang suka konsistensi. Uang suka orang yang tahu mau kemana. Menahan sperma itu sebenarnya latihan paling keras untuk membangun dopamin disiplin. Saat dorongan besar datang, tapi kamu memilih tidak menuruti, otak belajar satu hal penting. Gue nggak harus nurut sama rasa ingin. Dari situ, fokus mulai panjang. Kamu bisa duduk lebih lama mikirin masa depan, bukan cuma mikirin malam ini. Anak muda yang gagal finansial sering bukan karena peluangnya kecil, tapi karena energinya habis di hal-hal yang tidak membangun masa depan. Begadang tanpa tujuan, bangun siang tanpa arah, kerja setengah hati, lalu heran kenapa duit nggak pernah betah. Itu bukan nasib. Itu pola dopamin rusak. Ketika sperma ditahan, tubuh masuk ke mode waspada dan siap tempur. Secara psikologis, kamu jadi lebih sensitif terhadap peluang. Lebih cepat sadar ketika waktu terbuang, dan lebih nggak tahan hidup receh. Kamu mulai risih dengan hidup yang cuma muter di lingkaran yang sama. Dan rasa risih itu penting, karena orang sukses lahir dari rasa tidak puas terhadap versi lama dirinya. Orang yang terlalu sering melepas sperma cenderung jadi terlalu nerimo terhadap hidup yang setengah-setengah. Yang penting, enak hari ini. Padahal, kekayaan dibangun dari ketidaknyamanan jangka pendek. Dari bangun pagi saat orang lain tidur. Dari nolak kenikmatan kecil demi hasil besar. Dari konsisten walau nggak ada yang tepuk tangan. Menahan sperma memperkuat otot mental itu. Pelan-pelan kamu jadi lebih tahan lapar target, bukan lapar sensasi. Cara bicaramu berubah. Cara dudukmu berubah. Cara kamu memandang uang juga berubah. Kamu nggak lagi ngejar uang buat gaya, tapi buat kebebasan. Dan ini penting buat anak muda. Uang tidak datang ke orang yang lari dari tekanan. Uang datang ke orang yang sanggup menyimpan tekanan tanpa kabur ke pelampiasan. Ketika teman-temanmu lari ke hiburan,
Kamu belajar diam. Ketika orang lain butuh pelarian, kamu membangun pegangan hidup. Itulah titik di mana kamu mulai unggul tanpa harus pamer. Banyak anak muda sebenarnya pintar, idenya bagus, potensinya gede, tapi energinya habis sebelum jadi apa-apa. Bukan karena dunia jahat, tapi karena dirinya bocor setiap hari. Menahan sperma membuat kamu kembali utuh. Utuh pikirannya, utuh tenaganya, utuh ambisinya. Dan orang yang utuh selalu punya daya tarik alami, termasuk daya tarik finansial. Peluang datang bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu siap. Rezeki bukan soal dicari kemana-mana, tapi soal apakah kamu cukup fokus untuk mengenalinya saat lewat. Inilah rahasia yang jarang dibahas secara jujur ke anak muda. Sebelum kamu mikir penghasilan besar, pastikan dulu energi hidupmu tidak habis di kesenangan murah. Karena masa depan tidak dibangun dari yang enak-enak, tapi dari yang kamu tahan hari ini. Poin ketiga, yang sering tidak disadari, tapi dampaknya sangat besar dalam psikologi keuangan, adalah pergeseran identitas diri ketika energi tidak lagi bocor. Karena pada dasarnya, uang tidak datang kepada orang yang hanya ingin hidup nyaman, tapi kepada orang yang merasa dirinya pantas naik level. Banyak orang bekerja keras, belajar sana-sini, ikut seminar, ikut kelas, tapi tetap mentok di level yang sama bertahun-tahun. Masalahnya bukan di skill, tapi di identitas batin. Di dalam dirinya, masih ada suara kecil yang berkata, segini juga cukup, nanti saja, santai dulu. Dan suara itu diperkuat oleh kebiasaan melepas energi tanpa kontrol. Ketika sperma sering dikeluarkan, alam bawah sadar menangkap pesan berulang. Hidup ini untuk dinikmati, bukan diperjuangkan. Lama-lama, standar diri turun, target dikecilkan, mimpi dipermak supaya tidak menuntut terlalu banyak keberanian. Menahan sperma melakukan hal sebaliknya. Ia secara diam-diam mengubah dialog batinmu. Kamu mulai merasa ada sesuatu di dalam diri yang harus dijaga. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Dari situlah identitas baru lahir. Bukan sok kuat, bukan sok suci, tapi merasa bertanggung jawab atas potensi diri sendiri. Orang dengan identitas seperti ini berjalan berbeda. Cara dia duduk berbeda. Cara dia menolak hal yang tidak penting berbeda. Cara dia memandang uang juga berbeda. Dia tidak lagi mengemis peluang, dia memilih peluang. Secara psikologis, uang sangat sensitif terhadap identitas. Dua orang bisa melakukan pekerjaan yang sama, tapi yang satu dibayar mahal, yang satu murah. Bedanya bukan di usaha, tapi di aura kepercayaan diri dan rasa pantas menerima lebih. Dan rasa pantas itu tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari kebiasaan menahan diri ketika tidak ada yang melihat. Ketika kamu sanggup menahan dorongan yang paling pribadi, otakmu mencatat satu hal penting. Gue orang yang bisa dipercaya. Dari situlah kepercayaan eksternal datang. Atasan mulai percaya, partner mulai percaya, klien mulai percaya. Dan kepercayaan adalah pintu masuk rezeki yang paling besar. Banyak anak muda kehilangan masa emasnya bukan karena salah jurusan atau salah lingkungan, tapi karena tidak pernah benar-benar hadir penuh dalam hidupnya sendiri. Setengah fokus, setengah energi, setengah niat. Menahan sperma membuat kamu hadir utuh. Ketika kamu bicara, orang mendengar. Ketika kamu diam, orang merasakan wibawanya. Bukan karena keras, tapi karena terkumpul. Dunia modern penuh dengan orang yang bocor kemana-mana. Dan justru itu yang membuat orang yang utuh terlihat sangat menonjol. Dari titik ini, hidup mulai berubah arahnya. Kamu tidak lagi sibuk mengejar validasi, tapi membangun fondasi. Tidak lagi haus pengakuan, tapi haus pencapaian nyata. Dan uang sangat menyukai orang yang membangun fondasi. Karena uang tidak suka drama. Uang suka stabilitas. Semakin kamu utuh, semakin kamu tidak tergesa-gesa. Semakin kamu tidak tergesa-gesa, semakin sedikit kesalahan fatal yang kamu buat. Dan dalam keuangan, seringkali yang bikin miskin bukan keputusan besar yang salah, tapi kebiasaan kecil
yang bocor terus-menerus. Saat kebocoran itu berhenti, bukan cuma uang yang bertahan, tapi hidup mulai terasa naik kelas. Kamu mulai memilih pergaulan, memilih aktivitas, memilih tujuan. Hidupmu tidak lagi dihabiskan, tapi diarahkan. Dan ketika hidup seseorang terarah, rezeki tidak perlu dikejar mati-matian. Ia datang mengikuti arah itu. Inilah momen di mana seseorang berhenti berkata, "Kenapa hidup gue begini-begini aja?" dan mulai berkata, "Gue tahu kemana gue mau pergi." Dan saat arah itu jelas, uang tidak lagi menjauh. Ia ikut menyesuaikan diri dengan versi baru dirimu. Poin keempat dalam psikologi keuangan yang sangat menentukan, tetapi hampir tidak pernah disadari, adalah hubungan antara ketenangan batin dan kemampuan menangkap peluang. Karena uang tidak datang kepada orang yang pikirannya bising, tapi kepada orang yang jernih saat momen penting muncul. Banyak orang gagal bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena ketika kesempatan itu datang, pikirannya sedang kacau, emosinya lelah, dan energinya tidak siap. Terlalu sering mengeluarkan sperma membuat kondisi mental seseorang gampang goyah. Hal kecil terasa berat, masalah kecil terasa besar. Akhirnya hidup dipenuhi reaksi, bukan keputusan. Dalam kondisi seperti itu, peluang lewat begitu saja tanpa disadari. Menahan sperma menciptakan ruang hening di dalam diri. Bukan hening yang kosong, tapi hening yang waspada. Saat energi tidak bocor, sistem saraf lebih stabil, emosi lebih terkendali, dan intuisi bekerja lebih tajam. Kamu mulai bisa merasakan mana peluang yang layak diambil, mana yang cuma buang waktu. Ini penting, karena dalam hidup, uang sering datang bukan dengan suara keras, tapi lewat sinyal halus, obrolan singkat, ide kecil, tawaran sederhana yang terlihat sepele. Orang yang pikirannya penuh nafsu dan kelelahan tidak akan menangkap itu. Dia sibuk dengan kepalanya sendiri. Sebaliknya, orang yang energinya terjaga akan menangkap peluang sebelum orang lain sadar nilainya. Disinilah perbedaan orang yang kok dia lagi yang dapat dengan orang yang selalu terlambat. Bukan soal hoki, tapi soal kesiapan mental. Menahan sperma melatih kesabaran tingkat tinggi. Dan kesabaran ini bukan pasif, tapi aktif. Kamu tetap bergerak, tapi tidak tergesa. Kamu tetap ambisius, tapi tidak kalap. Kelapa. Dalam kondisi ini, keputusan finansialmu berubah. Kamu tidak lagi impulsif membeli sesuatu hanya karena emosi. Kamu tidak lagi terburu-buru mengambil risiko hanya karena takut ketinggalan. Kamu mulai nyaman dengan proses. Dan kenyamanan dengan proses adalah tanda kedewasaan finansial. Banyak anak muda ingin hasil cepat karena batinnya terbiasa dengan pelepasan cepat. Maka ketika hasil butuh waktu, mereka gelisah dan kabur. Menahan sperma membalik pola itu. Kamu mulai kuat menunggu. Dan orang yang bisa menunggu selalu punya posisi tawar lebih tinggi dalam hidup. Dalam negosiasi, dalam bisnis, dalam karier, bahkan dalam relasi. Orang yang tenang selalu terlihat lebih bernilai. Dunia membaca ketenangan sebagai kekuatan. Klien membaca ketenangan sebagai profesionalisme. Partner membaca ketenangan sebagai keandalan. Dan uang sangat suka berada di tangan orang yang tenang. Karena uang tidak suka drama, tidak suka panik, tidak suka keputusan emosional. Dari sinilah aliran finansial mulai stabil. Bukan naik drastis lalu jatuh, tapi pelan, konsisten, dan bertahan. Banyak orang sebenarnya sempat di puncak, tapi jatuh karena tidak punya ketenangan untuk menjaganya. Energi bocor membuat mereka butuh pelarian, dan pelarian itu merusak fokus. Menahan sperma membuat kamu tidak lagi butuh pelarian. Kamu bisa duduk dengan dirimu sendiri tanpa gelisah. Kamu bisa menghadapi tekanan tanpa kabur. Dan orang yang sanggup berdiri di bawah tekanan tanpa lari adalah orang yang layak memegang tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar selalu datang bersama uang besar. Dari titik ini, hidup mulai terasa lebih terkendali. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi dikuasai oleh masalah.
kamu memegang kendali. Dan ketika seseorang memegang kendali atas dirinya, dunia pelan-pelan memberikan kendali yang lebih besar, proyek lebih besar, kepercayaan lebih besar, dan tentu saja, aliran rezeki yang lebih luas. Inilah rahasia yang jarang disampaikan dengan jujur. Uang tidak mendekat pada orang yang gelisah. Uang mendekat pada orang yang stabil. Dan stabilitas itu lahir dari energi yang dijaga, bukan dihamburkan. Poin kelima, dan ini yang paling menentukan arah hidup seseorang, adalah hubungan antara penguasaan diri dan kelayakan menerima kelimpahan. Karena pada akhirnya, uang bukan soal seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa siap dirimu memegangnya tanpa merusak diri sendiri. Banyak orang bermimpi kaya, tapi sedikit yang bertanya dengan jujur pada dirinya. Kalau uang besar benar-benar datang, apakah gue cukup dewasa untuk menjaganya? Menahan sperma adalah simbol paling nyata dari latihan kedewasaan itu. Ini bukan sekadar menahan dorongan, tapi membangun otoritas atas diri sendiri. Saat kamu bisa berkata tidak pada sesuatu yang sangat menggoda, alam bawah sadarmu mencatat, gue pemimpin. Dan dunia hanya mempercayakan hal besar kepada pemimpin, bukan kepada orang yang mudah goyah. Di titik ini, semua poin sebelumnya menyatu. Energi yang utuh membuat fokusmu panjang. Fokus yang panjang membentuk identitas yang kuat. Identitas yang kuat melahirkan ketenangan. Dan ketenangan membuka pintu kepercayaan. Dari kepercayaan, uang mengalir. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu tidak lagi menakutkan bagi uang. Banyak orang tanpa sadar menakuti rezekinya sendiri dengan kebiasaan bocor, keputusan emosional, dan pelarian yang berulang. Uang melihat itu sebagai risiko. Maka, ia datang sebentar lalu pergi. Menahan sperma mengubah sinyal yang kamu kirim ke hidup. Sinyalnya bukan lagi, gue butuh, tapi gue siap. Dan hidup selalu merespons kesiapan. Di fase ini, kamu mulai merasakan perubahan yang halus, tapi konsisten. Cara kamu bangun pagi berbeda. Cara kamu menghadapi masalah berbeda. Cara kamu memandang masa depan berbeda. Kamu tidak lagi merasa dikejar waktu, tapi berjalan bersama waktu. Dan orang yang berjalan bersama waktu tidak pernah benar-benar tertinggal. Uang suka orang seperti ini karena dia tidak rakus, tapi juga tidak ragu. Tidak ceroboh, tapi juga tidak takut. Dia tahu kapan menahan dan tahu kapan bergerak.